Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang deret Fourier. Deret Fourier itu adalah representasi dari fungsi periodik sebagai penjumlahan tak hingga dari fungsi-fungsi sinus dan kosinus, atau yang bisa disebut eksponensial kompleks yang memiliki frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar fungsi tersebut. Nah, setelah itu di sini ada grafik deret Fourier. Jadi dari grafik ini bisa kita lihat bahwa P sama dengan Pi per 3, dan amplitudonya itu adalah maksimum amplitudonya itu adalah 6, dan ada juga, jadi di sini kita akan mencari L itu sama dengan P per 2 sama dengan Pi per 6. P nya itu akan muncul ketika setelah dicari, yaitu Pi per 3. Jadi di sini soalnya yaitu tentukan deret Fourier spektrum garis kemudian plotlah deret Fourier tersebut sampai penjumlahan suku ke-6. Di sini ada persamaan fungsi segitiga yang dimana fx sama dengan 3 per pi x plus 6 min pi per 6 kurang atau sama dengan x kurang dari 0. Terus di sini min 36 per pi x tambah 6 plus 6 0 kurang dari atau sama dengan x kurang atau sama dengan pi per 6. Di sini ada bentuk penyelesaiannya. A0 sama dengan 1 per 2 L atau dari min L sampai L fx dx. Terus di sini A0 sama dengan 1 per 2 L kali 2 dari 0 sampai L fx dx sama dengan 1 per L dari 0 sampai dengan L fx dx. Kemudian ax sama dengan 1 per L dari 0 sampai L min 36 per pi x di plus 6 dx sama dengan 1 per L. Di sini min 36 per pi kali x akar pangkat 2 per 2 ditambah 6x dari 0 sampai L sama dengan 1 per L min 36 per pi kali L pangkat 2 per 2 tambah 6L, dimana L pangkat 2 sama dengan pi pangkat 2 per 36 per pi kali L pangkat 2 per 2 sama dengan 36 per pi kali pi pangkat 2 kali pi pangkat 2 per 72 sama dengan 36 pi per 72 sama dengan pi per 2, dimana 6L sama dengan pi. Lalu A0 sama dengan 1 per L min pi per 2 plus pi sama dengan 1 per L kali pi per 2 sama dengan pi per 2 dibagi pi per 6 sama dengan 3. Maka A0 ini sama dengan 3. Lanjut
di sini untuk AN-nya, di mana AN sama dengan 1 per L integral dari 0 ke L x cos dalam kurung n dikali P dikali X per L dx. Terus lanjut, di sini juga AN sama dengan 1 per L dari integral 0 ke L dalam kurung min 36 per P kali X tambah plus 6 kali cos dalam kurung n dikali P dikali X per L dx. Maka AN sama dengan 1 per L dalam kurung min 36 per P dari integral 0 ke L kali X cos dalam kurung n dikali P dikali X per L dx plus 6 dari integral 0 ke L di cos terus dalam kurung n kali P kali X per L dx. Maka integral dari 0 ke L X cos dalam kurung n dikali P dikali X per L dx. Lanjut, integral X cos dalam kurung AX dx sama dengan cos dalam kurung A dikali X A dikali X per A kuadrat ditambah X kali sin AX per A. Terus integral 0 ke L X cos dalam kurung n dikali P dikali X per L dx sama dengan L kuadrat ditambah plus per n kuadrat kali P kuadrat dalam kurung dikali dalam kurung cos dalam kurung n dikali P min 1. Terus lanjut, integral dari 0 ke L cos dalam kurung n dikali P dikali X per L dx sama dengan L per n dikali P sin dalam kurung nx np sama dengan 0. Lanjut, integral 0 sampai L X cos dalam kurung n dikali P dikali X per L dx sama dengan L kuadrat per n kuadrat dikali P kuadrat dalam kurung cos dalam kurung np minus 1. Terus integral 0 ke L cos dalam kurung n dikali P dikali X per L dx sama dengan L per n dikali P sin dalam kurung n dikali P sama dengan 0. Terus lanjut, AN. Untuk AN nya tadi itu perhitungan A0. Lanjut ke AN sama dengan 1 per L dalam kurung minus 36 per P dikali L kuadrat per n kuadrat dikali P kuadrat kali cos dalam kurung cos dalam kurung n dikali P minus 1 sama dengan minus 36 kali L minus minus 36 kali L per P kuadrat dikali n kuadrat dikali dalam kurung cos dalam kurung n dikali P minus 1. Maka untuk AN sama dengan minus 36 dikali P per 6 per P pangkat 3 dikali n kuadrat dalam kurung cos dikali n dikali cos dalam kurung n per P np minus 1 sama dengan minus 6 per n kuadrat dikali n kuadrat dikali dalam kurung cos dalam kurung np minus 1. Lanjut, di sini cos karena cos dalam kurung np sama dengan minus 1 kuadrat, maka AN sama dengan minus 6 per P kuadrat dikali n kuadrat kali dalam kurung minus 1 minus 1 n minus 1. Dari sini AN untuk 0 jika n ganjil. Terus untuk n minus 12 atau min 12 per n kuadrat dikali n kuadrat jika n nya genap. Di sini kita tidak mencari Bn nya karena ini fungsi genap, jadi Bn nya itu tetap itu sama dengan 0, maka kita tidak perlu mencari Bn nya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk skripnya sampai suku ke-6 untuk perhitungannya. Ya, yang pertama di sini saya menggunakan bahasa Python
untuk memplot atau menampilkan grafiknya menggunakan dua library ini. Yang pertama saya import dia NumPy sama Matplotlib. Terus di sini saya singkat menggunakan ASNP, terus di sini juga ASPLT, dimana kita dapat menggunakan PLT dan ASNP ini untuk mewakili NumPy ini nanti di script berikutnya untuk memanggil fungsi di dalam NumPy ini dan Matplotlib ini. Terus selanjutnya di sini ada L sama dengan np dot p per 6, dimana ini L nya adalah setengah periode dari fungsi segitiga, itu setengah periodenya itu pi per 2. Terus di sini ada juga ada T sama dengan 2 dikali L, dimana di sini panjang satu periode penuh. Terus ini penting untuk membuat fungsi periodiknya. Terus selanjutnya di sini juga ada x np titik dot line space dan kurung min t dari yang paling bawah, terus ada t di sini, terus ada 1000, dimana 1000 ini membuat 100 titik x yang merata antara minus t sampai dengan t, yaitu atau satu periode penuh. Titik-titik ini digunakan untuk menggambar fungsinya. Lanjut ke dalam fungsi belum. Di sini ada n sama dengan 6 untuk periode atau sukunya untuk n sama dengan 6 ini untuk sukunya sampai suku ke-6. Terus di sini ada fungsi depth Fourier depth trigle underscore w. Di sini ada di dalam fungsi ini untuk parameternya itu menerima parameter x. Terus lanjut di sini untuk penjelasan di dalam fungsinya ini. Fungsi ini itu mendefinisikan gelombang segitiga, di mana variabel x underscore mood sama dengan x dalam kurung x tambah l modulus t minus l, digunakan untuk membuat x berada dalam rentang minus l sampai l, yaitu satuan periode dasar. Ini membuat fungsi periodiknya. Terus di sini ada mengembalikan nilainya atau return. Di sini np where x ini kita masukin variabel x moodnya dari hasil periode ini, kita masukkan ke sini untuk hasilnya lebih kecil dari 0. Di sini untuk perhitungan yang ini hasilnya itu adalah bentuk segitiga yang naik turun secara linier. Terus lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini ada Fourier series, di mana ada dua parameter di sini x dan n-nya, di mana x ini variabel n ya, ini yang x ini tadi line space-nya, di mana dia membuat 100 titik ini. Terus di sini juga dia menerima parameter n, di mana n itu sama dengan 6. Sini untuk sukunya. Ini fungsi ini mendefinisikan deret Fourier dari fungsi segitiga. Terus A0 nya ini itu sama dengan 3 adalah nilai rata-rata fungsi pada satu periode. Ini adalah konstan pertama untuk sisi komponennya. Terus di sini ada sum series sama dengan A0, di mana A0 ini sama dengan 3. Ini menyimpan total jumlah deret Fourier-nya yang akan dibentuk. Terus ini di sini di dalam fungsi Fourier series ini ada perulangan. Di dalam perulangan ini akan mengulang n dari 1 sampai n plus 1. Terus di sini di dalam for ini atau pengulangan atau loopingnya ini itu ada kondisi di mana n modulus 2 sama dengan 1, atau jika n modulus 2 itu sama dengan 1, hanya untuk menghitung untuk n ganjil
saja dalam kurung 1, 2, 3 sampai 5 dan seterusnya. Karena hanya suku ganjil yang tidak nol untuk fungsi segitiganya atau disebut simetris genap. Terus di sini untuk AN sama dengan 12 per NP P kuadrat dikali P kuadrat dikali N kuadrat, di mana AN ini itu untuk koefisien Fourier untuk suku ke N. Terus di sini itu ada juga sum series sama dengan ini menggunakan operator plus sama dengan atau ditambah dari sum ini, variabel yang sum underscore series ini ditambah sama ini, dimana AN kali NP cos INP dot cos dalam kurung N dikali NP N dot P dikali X per L. Lanjut di sini dia mengembalikan nilai dari perhitungan atau perulangan ini, dimana dia return atau mengembalikan variabel yang menyimpan hasil dari perhitungan atau looping ini, sum underscore series. Ini mengembalikan nilai dari fungsi ini. Terus di sini ada f underscore asli untuk menyimpan variabel, untuk menyimpan fungsi ini. Terus di sini ada f underscore Fourier untuk menyimpan fungsi yang ini. Terus ini baris kode yang ini untuk menyimpan untuk memplot dari perhitungan yang di atas ini, dimana di sini itu ada plt dot figure, dimana di sini membuat kanvas gambar dengan ukuran gambar itu 10 dan tingginya itu 5 inci. Terus di sini juga untuk yang ini baris yang ini, yang plot berikutnya itu menggambar kurva fungsi segitiga asli. Line width itu sama dengan 2 ketebalan garisnya. Terus lanjut ke plot berikutnya yang ini, dimana dia ini menggambar kurva pendekatan dari Fourier-nya, dimana line style-nya itu dia titik-titik menggunakan garis putus-putus gitu dia. Supaya kita secara visual gampang membedakan lah gitu antara fungsi asli sama dari Fourier-nya. Terus di sini detail untuk detail grafik sinyalnya, nanti detailnya itu pendekatan dari Fourier fungsi segitiga. Terus di sini untuk X label, di mana X itu yang vertikalnya, terus horizontalnya itu ya, dan Y itu untuk vertikalnya nanti untuk keterangannya. Terus di sini ada lain juga untuk membuat nanti itu yang keterangan yang ada di sinyal grafiknya itu nanti. Terus di sini ada grid itu untuk kotak-kotaknya, dimana kita mengetikkan grid itu dengan grid. Terus di sini ada underscore layout. Underscore layout ini mengatur tata letak otomatis agar rapi. Terus yang show ini itu untuk menampilkan seluruh ini. Kalau tanpa show ini dia akan tidak menampilkan apa-apa kalau kita nggak panggil fungsi show ini. Selanjutnya saya akan menjalankan program ini dengan perintah Python 3 panggil nama filenya matek2 underscore.fix.py Python matek2.fix
Di sini untuk kayak gini dia bentuk grafiknya, tampilannya itu di sini ada untuk yang biru ini, yang garis biru segitiga ini dia itu untuk fungsi asli segitiganya. Terus yang garis yang warna orange ya, orange ini yang putus-putus ini itu untuk sinyal anunya apa, direktoritnya sampai suku ke-6. Jadi segitu untuk penjelasan saya dari untuk kode script kode atau script Pythonnya untuk menampilkan directory ini sampai suku ke-6. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.